Hai semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, aka Ngobrolin Fotokopi bersama Frame of Photography. Senang banget nih hari ini gue Kamila Muslih bisa bertemu lagi sama kalian Sobat Jepret. Semoga Sobat Jepret selalu dalam keadaan sehat ya dan semangat terus. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin yang seru-seru lagi nih dari dunia fotografi. Sebelum memulai pembahasan ini, gue punya pertanyaan nih buat Sobat Jepret. Ya, kalian tuh udah denger atau udah pernah tahu belum sih soal landscape fotografi? Gue pribadi sih cuma sekedar tahu-tahu aja secara umum ya. Kalau landscape fotografi itu foto-foto yang biasanya memanfaatkan alam sebagai objeknya. Kalau lihat-lihat di Google atau di Pinterest tuh, foto biasanya foto-foto landscape itu biasanya keren-keren banget. Foto-foto alam yang yang bagus banget deh gitu. Makanya di sini gue pengen banget nyari tahu lebih lanjut mengenai landscape fotografi. Soalnya ini menarik banget loh. Buat Sobat Jepret gue sana yang sama-sama tertarik nih kayak gue di landscape fotografi, jangan khawatir. Di podcast Ngopi kali ini, kita bakalan bahas tuntas mengenai how to make a great landscape photography atau gimana sih cara kita ngambil fotografi landscape yang ciamik banget. Sekarang di samping gue udah ada fotografer yang merupakan alumni FOP juga nih, dan udah nggak asing lagi sama dunia landscape. Ya, selamat kenalan dulu Bang, bisa kenalan dulu sama Sobat Jepret namanya, terus dari FOP berapa, terus sekarang kesibukannya lagi apa aja Bang? Ya, nama gue Rizky Budiarto, tapi kebetulan gue bukan alumni FOP nih. Oh ya, bukan alumni FOP ya. Kesibukannya ya sekarang gue merunning sebuah PH kecil lah ya, yang berbau foto dan video. Sisanya lagi mencoba nge-build satu brand. Gitu. Itu aja. Kemarin waktu briefing kita sempat dapat info katanya mau disebutnya tukang foto keliling gitu. Kenapa tuh Bang? Ya karena basically gue sebenarnya emang tukang foto keliling. Oh gitu. Tukang foto tapi keliling-keliling. Keliling-keliling. Ya. Oke, jadi Sobat Jepret udah kenalan ya sama salah satu narasumber kita, yaitu kita manggilnya Bang Rizky aja ya. Boleh. Oke. Bang Rizky sendiri udah berapa lama sih berkecimpung di dunia fotografi? Kayak secara umumnya. Dunia fotografi, gue memulai foto pertama kali dengan SLR itu dari tahun 97. 97. Itu biasanya mulainya tuh karena apa gitu? Karena ketertarikan melihat sebuah kamera, ini kamera apa nih? Tapi basicnya karena gue suka traveling, terus gue bergabung dengan salah satu organisasi pencinta alam waktu gue SMA. Di situ mengajarkan adanya dokumentasi perjalanan. Ada kebutuhan itu yang awalnya gue menggunakan pakai kamera pocket, akhirnya gue menemukan sebuah kamera di lemari kakek gue, rumah kakek gue. Akhirnya gue mencoba dan ya disitulah mulai pertemuan pertama dan akhirnya tertarik banget dengan si fotografi. Oh, berarti awalnya tuh pakai pocket kamera dulu ya? Oke. Kalau Bang Rizky sendiri ada spesifik sendiri nggak sih, selain, kan kita tahu ya nih Bang Rizky tuh kayak landscape fotografer gitu ya. Kalau selain itu ada yang lebih tertarik nggak Bang, spesifikasinya? Sebenarnya gue tertarik dengan apapun yang bernamanya fotografi. Mulai mau dari arsitektur fotografi, interior, model, lalu maksudnya fashion fotografi, beauty, food, any kind of fotografi sih alhamdulillah gue udah pernah mencoba dan gue menyukai itu. Kenapa sekarang akhirnya balik lagi ke landscape? Karena ya kayaknya gue di sisa ini sekarang gue pengen menikmati lagi nih sebenarnya alam Indonesia dan ya alhamdulillahnya dengan adanya mentasbihkan diri sebagai landscape fotografer, ya itu berjalan lah ya. Tapi kalau menurut gue itu ya gue cuma penyuka dan pegiat fotografi aja sih sebenarnya. Jadi semua jenis fotografi gue menyukai. Iya, berarti suka secara umum, suka semua ya? Suka semua. Tapi kalau akhir-akhir ini selain landscape ada nggak yang kayak lagi tertarik banget nih, misal foto apa gitu? Gue pengen balik lagi ke memperbanyak lagi sih portfolio gue di human interest. Karena salah satu yang membuat gue tertarik dari dunia fotografi itu ya human interest. Gue belajar kamera banyak, motret human interest, lalu ya
kehidupan sosial. Gue pengen ke situ lagi sih, karena sering berbenturan juga gitu ketika landscape fotografi, ketika masuk ke daerah-daerah terpencil, kadang kita ketemu sama orang-orang yang ya orang-orang daerah setempat yang memang memiliki keunikan tersendiri. Ya gue pengen menangkap itu gitu sebenarnya, pengen mendokumentasikan itu sebenarnya. Oh, berarti human interest. Human interest. Ya, oke. Oke, berarti setelah kenalan sama Bang Rizky, kita lanjut yuk ke pembahasan intinya mengenai landscape fotografi. Tadi kan Bang Rizky ini udah sempat bahas sedikit soal ketertarikannya sama landscape fotografi. Mungkin bisa jelasin dulu Bang, landscape fotografi itu apa sih? Mungkin ada sobat jepret nih yang masih belum kayak paham gitu tentang landscape fotografi. Landscape fotografi menurut pemahaman gue ya, ya mungkin nggak jauh-jauh dari pemahaman landscape fotografi secara umum gitu. Landscape itu kalau menurut gue itu bentang alam. Bentang alam, landscape fotografi, tambahin fotografi, berarti fotografi tentang bentang alam. Tapi outputnya sebenarnya bentang alam ini bisa terlihat luas, yang kayak nggak berujung gitu ya, atau bisa juga jadi sebuah bentuk mikro. Kalau buat gua itu bisa jadi landscape detail gitu, misalnya kayak foto perkebunan pinus atau hutan pinus, tapi kadang kita bisa nampilkan satu pohon pinus doang dengan latar belakang, itu kan lebih kayak lebih mikro ya sih tampilannya. Itu. Lalu kalau lagi kita telah lebih jauh lagi, menurut gua landscape itu nggak selalu alam. Jadi dia ada alam dan ada buatan manusia. Maksudnya adalah kalau sebuah kota, menurut gue itu bisa jadi landscape fotografi. Cuma memang sekarang akhirnya orang membedakan itu jadi cityscape. Gitu. Jadi basicnya kalau gue menangkap adalah landscape, jadi sesuatu yang berada di muka bumi, landscape. Jadi sebuah bentuk bentang atau dataran bumi, itulah yang disebut dengan landscape. Berarti bentang alam gitu ya yang bentang ada di alam, maupun itu natural ataupun buatan manusia. Berarti kalau buatan manusia itu kayak gedung-gedung di kota gitu-gitu, itu masuk landscape juga Bang? Apa? Masuk juga ya? Kalau dari pengertian gua, ketika lo foto, misal lo foto dengan, biasa suka ngeliat juga kan foto sebuah kota tuh dengan gedung-gedung tinggi banyak, jauh, misalnya kayak kota New York atau kota Jakarta gitu. Ya itu buat gue itu sebenarnya landscape fotografi. Masuk landscape. Tapi memang ya dia bertumbuh di atas bumi kan, tapi itu udah buatan manusia. Atau mungkin kayak gue pernah gue foto sebuah kota gitu, Jayapura. Kotanya kecil, nggak terlalu besar, tapi dia dikelilingi oleh perbukitan dan hutan. Ya, lo describe sendiri itu foto landscape apa foto cityscape jadinya kan. Makanya gue, ya kalau buat gue dia bentang bumi, bentang alam atau bentang bumi yang tumbuh di atasnya, baik itu secara natural atau udah ada intervensi manusia di dalam situ. Oke. Berarti kalau buat pengertiannya dari Bang Rizky sendiri, itu berarti landscape itu nggak harus selalu alam ya, tapi sesuatu yang ada di bumi yang bentang alam gitu ya Bang? Betul. Oke. Berarti boleh dong Bang ceritain sedikit mengenai pengalaman Bang Rizky di dunia landscape fotografi itu gimana sih? Mungkin awalnya atau ada pengalaman unik di dalamnya gitu? Awalnya karena gue suka traveling aja sih. Awalnya suka traveling, terus ngeliat hal-hal yang bagus, kok sayang kayaknya nggak didokumentasikan gitu. Basicnya juga karena supaya jadi pengingat aja dulu awalnya buat gue tuh. Oh gue pernah kesini. Ini berkembang di situ. Kalau awalnya di situ, terus kalau pengalaman unik kayaknya lumayan banyak ya. Setiap tempat itu kayaknya beda-beda ya Bang? Beda-beda. Momennya beda-beda juga. Berarti ada gak salah satu yang kayak bikin Abang inget banget sama momen ini gara-gara lagi ngambil foto ini gitu? Ada nggak? Apa ya? Kalau diceritain bisa bakalan banyak sih sebenarnya, karena ya itu tadi tiap momen itu beda-beda. Mungkin untuk mendapatkan satu foto itu effort lo untuk ke tempat itu tuh susah banget. Misalnya kalau di atas gunung,
lo berhari-hari lo jalan selain bawa logistik untuk kepentingan ngecam, kita juga harus bawa alat-alat fotonya juga. Iya. Terus ya terkadang untuk dapetin satu foto terkait landscape ini juga kadang berbenturan sama nature fotografi. Kalau menurut gua landscape ini bagian dari besarnya dari nature fotografi. Ketika lo terjun, kadang kalau misalnya kayak foto binatang pun lo harus berhari-hari di situ. Ya tingkat resiko juga mungkin lumayan tinggi, seperti itu sih. Kalau tapi kalau misalnya hal-hal yang unik, ya hampir di setiap kita pergi ke tempat-tempat itu pasti ada pengalaman. Karena effortnya beda-beda ya bang ya buat ngambil. Beda-beda. Kalau ngambil di tempat yang tinggi harus lewatin banyak rintangan gitu dulu ya. Apalagi bawa gear banyak. Betul. Atau bahkan lu tempat yang rendah, tapi kayak harus ya lu ngelewatin selat, lu ngelewatin rawa-rawa yang kadang kita nggak tahu ternyata dalamnya ada buaya ya. Ya itu sih. Oke. Berarti kalau buat ngegiatin landscape fotografi ini nih ada poin-poin penting nggak sih bang yang harus kita tahu, harus kita pahamin gitu buat ngegiatin landscape fotografi? Landscape fotografi satu sebenarnya bukan landscape fotografi aja sih, fotografi pada umumnya adalah ketika lo pengen menggiatin sesuatu ya lo terus aja ngejepret karena lo habis itu akan tahu mana yang lo suka, mana yang enggak. Kedua, referensi harus lo banyakin. Karena gue ketika memulai itu juga gue ngeliatin nih mana sih foto-foto tentang alam yang gue suka. Gitu. Jadi ya perbanyak info itu referensi, terus perbanyak juga info bagaimana caranya mendapatkan foto yang seperti itu. Nah, jadi kalau saran gue, mau kita mengcopy pun foto yang kayak kita suka itu nggak masalah, karena ya kita berada dalam proses pembelajaran itu kan. Jadi ketika kita memperbanyak referensi, jatuh matahari dari mana, lalu ada subjeknya apa, komposisinya bagaimana. Oh ya, komposisi juga kayaknya harus lebih dipelajari, dimasterin lah masalah komposisi itu. Terus ketika kita mendapati situasi yang serupa, misalnya jatuh matahari yang seperti apa, lalu ada subjeknya, pohon apa misalnya, kita tinggal ingat, oh berarti bagus kalau foto yang waktu itu yang kayak gini nih. Kebetulan momennya sama, kita tinggal ngulang doang sebenarnya. Itu sih. Oh berarti masterin lagi soal komposisi itu ya? Salah satunya. Sebenarnya ya landscape fotografi itu basic fotografi banget ya yang kita terapin ya, secara komposisi, framing, pencahayaan, semua basic gitu. Jadi emang bagaimana caranya lo ngembangin taste lo seperti apa yang kalian lo pengen gitu. Jadi aku suka. Jadi gini, kalau misalnya lo suka musik dangdut, ketika lo bermusik lo pasti akan mainin lagu dangdut. Bukan berarti mencela dangdut gitu. Tapi kalau lo suka musik metal, ketika lo mainin musik metal, ketika lo band, lo pasti akan mainin musik metal. Gitu juga dengan fotografi dan sesuatu yang berbau visual, mau foto mau video. Ketika lo menyukai sesuatu, lo lihat, lo referensinya adalah itu, lo akan menghasilkan hal yang sama. Dan lo akan mencoba hal yang sama gitu. Karena udah suka ke referensi itu. Suka referensinya gitu. Ya, sama aja kayak gaya dandanan juga, kayak lo suka band metal, kayak lo pasti akan ya seperti itu lah, lo akan mendekati ke sana. Gitu. Jadi ya perbanyak referensi, perbanyak ya, jangan ketika lo udah suka satu referensi ini lo itu terus, jangan juga gitu. Suka, lo cari lagi yang lain. Ya dengan begitu mau nggak mau kemampuan kalian secara teknikal akan bertambah. Jadi kalau nyari referensi tuh jangan yang itu aja ya, biar berkembang ya bang ya. Iya. Terus mau nanya lagi nih bang soal landscape fotografi tuh. Oh ya, ini tadi sih udah dibahas ya soal nggak selalu harus alam ya, berarti kalau
gedung-gedung gitu atau pemandangan desa gitu, misalnya itu juga masuk landscape fotografi ya Bang ya? Iya. Ini nggak selalu alam. Ya. Jadi alam yang bentang bumi dan yang bertumbuh di atasnya. Yes. Antara itu natural atau bisa diintervensi oleh manusia. Ya, soalnya kalau kita lihat-lihat sih orang-orang pada pahaminnya landscape fotografi itu selalu kayak bukit atau gunung atau kayak yang alam banget gitu. Berarti itu penting tentang alam ya. Oke. Berarti menurut Bang Rizky foto landscape yang bagus tuh kayak gimana sih kalau dari preferensi Abang gitu? Yang bagus ya? Kalau apa tuh kayaknya yang kayak gimana sih landscape fotografi tuh? Agak susah karena itu bakalan subjektif. Subjektif, iya. Ya kan, karena subjektif. Karena fotografi itu nggak pernah ada yang bagus, nggak ada yang jelek, semuanya di dunia abu-abu. Tapi ya balik lagi kalau udah mau ngomongin yang bagus, satu pasti pencahayaannya, dia nggak under, dia nggak over. Terus memuat informasi yang memang ingin disampaikan, jelas. Iya. Gitu. Terus apalagi ya? Selain itu mungkin ya dia bisa mengambil hal-hal unik yang bisa disampaikan, maksudnya detail-detail bisa tersampaikan pun itu juga poin penting ya Bang? Itu poin penting. Ya balik lagi misalnya kayak sekumpulan bunga plastik ini di tengah kebun, itu akan menjadi sebuah landscape fotografi, atau dengan ada rumah gitu, itu akan menjadi landscape fotografi. Tapi ketika kalian going detail, ketika seratnya apa sih, bentuk ininya apa, itu udah bukan landscape ya? Gue rasa kalau di SIN masih bisa masuk ke landscape fotografi ya, karena subjek di dalamnya adalah masih bersangkutan gitu. Iya. Itu tadi lu memperkaya aja gitu memperkaya dengan referensi dan memperkaya dengan gambar menyajikannya. Itu kalau menurut gue lagi subjektif. Kalau menurut gue foto yang bagus adalah ya seperti itu. Selain lu menyajikan foto yang bentang alam, yang luas, yang kelihatan luas banget kayak nggak berujung, ada matahari di atas, matahari yang berbentuk bintang, tapi ternyata pas dideketin lu masih dapetin detail fotonya. Iya. Seperti itu. Dan nggak ngeblur. Iya. Itu penting banget ya. Makanya kalau secara teknik kita udah tahu lah, semua udah tahu foto yang bagus seperti apa gitu. Tapi ketika udah berbau hal yang menyangkut seni fotonya, ya lu nggak bisa ngejudge itu foto jelek atau foto bagus karena preferensi orang beda-beda. Malah yang harus kita lihat adalah ketika kita melihat foto itu, kita harus mendalami apa sih yang mau disampaikan sama si fotografer ini dalam, baik itu foto landscape, mau foto apapun gitu, apa sih yang mau disampaikan gitu. Ya itu sih. Itu ya. Kalau ada nggak sih Bang kayak aturan atau kayak do and don't-nya atau yang baik atau yang nggak sebaiknya dilakukan kalau lagi landscape fotografi? Do's and don'ts. Dari dan saya dulu yang ngomong ke ingatan ya, yang lagi heboh juga kan. Oke. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Do's and don'ts hampir sama ketika lu berkegiatan luar ruang ya. Kalau di luar ruang, lu jangan mengambil sesuatu kecuali foto. Dan jelas kita mau ambil foto memang ya. Jangan ambil sesuatu kecuali foto. Lo jangan membunuh apapun, baik tanaman, binatang kecil, ya kecuali waktu, ya jelas kita harus enjoy ya. Sama yang paling besar adalah jangan buang sampah. Tapi dosnya juga menurut gua hal yang simpel adalah selalu gua terapin kalau misalnya gua keluar ruang atau berkaitan sama kegiatan alam bebas. Ini ada yang gua dapetin dari dulu zaman gua pendidikan sampai sekarang, gua selalu didoktrin dengan prepare the best for the worst. Jadi lo harus mempersiapkan hal terbaik untuk yang terburuk. Artinya juga persiapan lo harus sematang mungkin. Ketika lo bakalan turun ke lapangan, lo persiapin kalau hujan gimana. Ya lo enakan pakai payung atau enakan pakai raincoat, atau berbenturannya juga mungkin ketika lo di tengah jalan landscape. Kalau misalnya di dalam kota kita masih bisa neduh-neduh gitu. Kita harus siapin apa lagi nih? Kalau ternyata ya payung, kalau hujannya lebat ya kita harus buka tenda. Atau ya hal-hal seperti itu. Nah, tapi kalau dari segi alatnya, kameranya, ya itu harus kita sesuaikan lagi.
apaan aja yang mau dibawa. Iya. Itu cuma memang kalau basic yang dus adalah, gue nggak tahu tiap orang juga lagi-lagi preferensinya beda-beda. Kalau gue dusnya adalah buat paling mudah adalah lo gunakan lensa lebar di awal kali lo nyoba tuh gunakan lensa lebar. Jadi lo bawa lensa lebar. Itu satu. Terus udah pasti juga lo harus bawa tripod. Nggak pasti sih, tapi lo pasti akan menggunakan tripod atau sesuatu yang bisa membuat kamera lo stabil. Kadang pun kalau gue capek, terkadang gue nggak mau bawa tripod, tapi gue harus bisa sekreatif mungkin mencari sesuatu hal yang rigid untuk bisa jadi titik taruh kamera gue. Gitu. Tapi memang kalau lo menggunakan tripod, lo mempunyai kebebasan yang akan lebih tinggi. Ketika angle lo kurang tinggi, lo bisa naikin. Kalau misalnya lagi nggak bawa tripod, ya apapun lah harus jadi tripod. Lo taruh batu kurang tinggi, lo tumpuk lagi batu lebih banyak. Jadi dusnya selain itu juga lo memahami tempat yang akan lo tuju. Lo udah harus tahu titik-titik mana kira-kira yang akan lo ambil. Ya kurang lebih sih itu saya. Kalau down saya jangan sampai keberadaan kita sebenarnya merusak tempat itu ya. Tempat itu. Dimanapun itu loh. Oke. Berarti jangan buang sama sembarangan ya. Jangan demi ngambil foto bagus kita sampai ngerusak tempat itu ya. Wah, jangan banget. So banyak ya Bang yang kayak gitu sampai nginjek-injek tanaman, ngerusak tanaman, tapi foto dia bagus. Kan kayak enggak banget deh. Nah, terus gue pernah baca artikel nih Bang, kalau landscape fotografi tuh nunjukin 20% nunjukin soal bumi dan 80% nunjukin soal langit. Jadi kayak komposisi gambarnya kayak gitu. Emang iya Bang bener? Atau itu preferensi lagi ya? Itu referensi sebenarnya. Mungkin nggak kayak gitu semua ya. Kalau misalnya landscape fotografi 80%-nya adalah langit semua, 20% adalah bawah, berarti bukan land dong. Iya juga sih. Berarti skyscape berarti apa itu yang berbau-bau langit. Makanya mungkin si Milky Way adanya di sana, ada di langit ya berarti fotonya ke sana. Landscape-nya cuma ya balik lagi sih ya landscape ya itu tadi ya kalau menurut gue bentang alam itu. Cuma di beberapa foto ketika lu mau nunjukin bahwa si area langitnya sebesar 80% nggak masalah juga. Itu masuk landscape fotografi juga nggak Bang? Iya, asal di bawahnya lu bisa ada lensnya itu ya? Ada lensnya itu gitu. Dan ketika lo berbicara landscape fotografi, apa sih yang mau disampaikan dalam foto lo gitu? Sebesar 80% berarti info dalam foto lo itu sebesar 80% adanya di langit loh. Iya sih, iya. Tapi lo bisa aja lagi-lagi ketika lo berfoto, lo foto ya paling mudah misalnya kayak hutan pinus. Tapi lo fotonya deket nih hutan pinus, ada satu pohon yang memang tinggi banget. Iya. Tapi lo ngambil angle-nya ekstrim dari bawah. Jadi sebesar 80% lo akan ke langit kan? Iya. Kalau akan ke langit dan satu pohon itu. Iya. Tapi 20% di bawahnya tuh hutan pinus terus sampai bawah. Masuk ya? Iya sih, masih masuk ya. Masih masuk kan? Lo foto landscape gitu. Tapi menyampaikan informasinya seperti itu, bahwa ini gue ada di hutan pinus. Di hutan pinus saat cuacanya ini lagi cerah banget, langit biru. Nah ini this is the details. Si pohonnya itu bentuknya hutan pinusnya pohonnya seperti ini. Jadi tetap poinnya ngambilnya tetap harus yang ada di landscape-nya itu ya, di land-nya itu ya. Iya sih sebenarnya kalau menurut gua ya kalau si landscape fotografi itu. Oke. Kalau buat equipment sendiri ada nggak sih Bang yang wajib buat menunjang landscape fotografi itu yang wajib? Tadi kan pertama ada si lensa lebar itu ya, tripod. Ada lagi nggak Bang? Tripod, ya itu preferensi orang juga beda-beda. Kalau ternyata ada yang, ya kalau gua lensa lebar tuh suka di 16-35 toolsnya. Terus satu lagi gua pasti ngegandengin sama kamera lensa tele. Lensa tele 1 di 70-200. Lalu juga tripod ini juga ketika kita bermain ke alam luar, kita bawa dengan packagingan yang ya banyak equipment, sebisa mungkin harus seringan mungkin alat-alatnya. Terus paling utama gue udah pasti akan menggunakan filter CPL, circular polarization. Itu
bisa ngebiruin langit, terus ngilangin pantulan di air. Yeah. Terus kalau kalian mau lebih kreatif lagi, kalian bisa tambahin filter-filter yang tersedia di market ya. Yeah. Dulu gue juga nyoba gitu dengan filter-filter itu yang kita pakai U-shape di depannya semua segala macam, tapi ujung-ujungnya ribet. Iya. Ribet gitu. Akhirnya ya itu tadi, ketika belajar referensi, oh seperti ini, ya udah, terus kita nyoba, ketika nggak fit in ke kita ya kita coba cari lagi ya. Ya. Tapi yang akhirnya sampai sekarang selalu nempel ke equipment gua ketika ke luar ruang itu juga salah satunya ada namanya filter big stopper ya. Apa tuh? Filter big stopper itu dia sebuah filter yang ditempel di depan lensa sama kayak CPL, tapi dia gelap banget. Jadi dia bisa nurunin sampai 10 stop. 10 stop diafragma atau speed gitu ya, tergantung kebutuhan kita mau di mana. Nah ini yang biasa karena sering gue gunakan karena lagi-lagi gara-gara referensi. Iya. Gue kalau melihat foto danau atau foto laut gitu kadang-kadang melihat kok permukaannya bisa soft, bisa bisa kayak silky gitu ya. Akhirnya gue cari bagaimana caranya dapetinnya foto seperti itu ya, ternyata dengan bantuan big stopper. Jadi dia di tengah hari bolong pun kita speednya bisa serendah mungkin gitu, jadi membuat si air yang ketika ketiup angin tuh jadi kayak smooth gitu ya? Jadi smooth gitu, silky gitu, jadi kan kayak bikin dreamy lah gitu. Iya. Nah itu selalu gue bawa walaupun nggak selalu gue gunakan. Jadi ketika gue mendapatkan ini gue butuh buat dibikin seperti yang kayak gitu, gue bikin. Tahu medannya mau Tahu medannya. Itu bisa kalian cari tahu dari mana aja. Kalau sekarang udah gampang banget. Dari internet ya. Tinggal googling. Tapi juga, yang kedua, kalian harus cari juga langsung teman-teman lokal, anak-anak lokal, dan kadang bisa membantu kalian banget gitu, untuk mendapatkan titik-titik yang belum tentu fotografer lain tahu. Oh benar-benar, iya. Ya kan, oh sini aja nih, sini nih keren nih. Nah itu bisa kita discuss sama mereka. Oh gitu. Ya, satu lagi ngebuatnya juga itu tadi ya, nambahin yang tadi, ya kita harus bisa se-unik mungkin, bahkan sampai titiknya tuh jangan yang sama fotonya yang udah sering gitu ya. Gitu. Atau itu terus ketika kita berbenturan dengan alam yang nggak bisa kita prediksi, terus juga nggak bisa kita kontrol, jadi itu tadi lo bikin persiapan sematang mungkin. Bahkan gue pun membawa alat-alat untuk melindungi gue dari hujan, bahkan di saat musim kemarau. Oh. Itu karena di titik tertentu kadang kita nggak tahu bakal ada apa ya. Ketika lo di tengah laut, kadang bisa terjadi hujan karena terlalu panas, uapnya naik, masuk ke awan, jadi hujan. Iya. Padahal di tengah kemarau. Iya. Ya itu tadi. Ketimbang lo juga malah di tengah-tengah lo malah kehujanan. Kamera lo hujan, naik bablas. Kalau dulu saya enak ya, kalau masih zaman pakai film, semuanya mekanis. Iya. Tinggal lapor dong, asal nggak sampai masuk ke dalam film, masih aman. Masih bisa. Ya sekarang udah kayak kamera elektronik kan, baik lensa bersama itu. Terus apa lagi ya kira-kira ya? Equipment-nya yang ringan-ringan ya bang ya? Iya, equipment-nya yang ringan-ringan sih, harus yang ya kalau sekarang juga dengan tren di kegiatan luar ruangan ultralight. Iya. Ya kita udah harus kesana gitu, karena sekali jalan tuh kita bisa sampai 1 minggu. Ada persiapan makanan, persiapan baju. Iya. Sepatu lo kalau basah gimana, lo bawa 2 sepatu apa enggak? Ya kalau nggak ultralight. Jadi kadang gua kalau seminggu aja gua bawa baju udah cuma 2. Pakai baju yang dry fit. Iya. Bahkan selesai lo cuci malam itu, pagi lo udah kering lagi. Ya seperti itu. Atau kalau udah masuk hutan, berkaitan, ini lagi tadi bukan tentang alam juga ya, kadang fotonya kita bisa masukin subjek lain seperti manusia, binatang, buat nambahin si foto kita tuh lebih berwarna gitu.
kayak perkebunan, misalnya kalau kita ke Belanda perkebunan, pasti kita mau masukin foto tawon. Gitu. Kalau misalnya kita ke Papua, pasti mungkin lo pasti akan ada foto-foto burung cendrawasih. Karena burung cendrawasih ini dan binatang-binatang ini mereka sangat sensitif dengan bau-bau yang tidak, yang nggak biasa sama mereka. Apalagi kita datang dari kota, tiba-tiba ngarepin dapat foto cendrawasih di tengah hutan Papua gitu. Fotografer Ranger aja tuh lo bisa bertahun-tahun gitu. Nah, itu salah satunya adalah ya lo harus bau aroma tubuh kita tuh harus blending dengan si hutan itu dulu. Ya makanya sih kadang lo membutuhkan waktu agak lama. Takes time banget ya. Tapi kalau memang yang foto landscape yang natural yang biasa-biasa aja, lo kayak lo pergi ke puncak itu ya lebih santai ya Bu Adi. Lebih santai. Ya intinya kalau lo yang udah pengen dapetin foto yang keren, natural, dan nggak biasa, dan orang lain belum tentu punya fotonya, pasti foto akan tinggi. Effortnya beda. Ya ketika foto akan tinggi, ya lo harus prepare lagi dengan semuanya. Gitu. Ternyata untuk dapat ke sana lo harus naik perahu 8 jam. Udah pernah gitu ya Bang ya? Udah berkali-kali. Kalau lo mabuk laut, ya lo harus siapin anti-mood. Itu tadi makanya yang pertama adalah balik lagi apa yang harus dilakukan. Ya lo kuasain medan. Lo harus tahu dulu apa yang di sana itu ada apa aja. Terus sebisa mungkin equipment lo seringan mungkin. Kalau misalnya emang nggak bisa, seringan mungkin. Kalau ini sebuah project foto yang ada nilai ekonominya, ya lo cari asisten lah. Iya, bawa orang lagi ya. Tapi kalau jalan, tadi lu sempat cerita juga, gue bahkan kalau misalnya gue pribadi, gue lagi naik gunung atau gue nyelam, emang part dari hobi gue cuma bawa kamera sekecil 6500. Cukup gitu. Apalagi dengan sekarang ya kualitas kamera udah jauh lebih ini banget, lebih tinggi lah daripada yang dulu. Itu sih. Udah cukup ya sih itu. Oke. Nah ini yang terakhir Bang, kan Abang tuh udah sering ya foto landscape kemana-mana gitu. Ada nggak Bang kayak tempat yang paling berkesan atau keren banget nih yang bisa disaranin ke Sobat Jepret? Mungkin kalau mau ke situ gitu, foto di situ. Foto di situ ya? Yang dekat-dekat boleh. Sekarang kita. Ya. Mana ya? Mungkin daerah Puncak, Sukabumi, itu banyak spot-spot yang bagus bisa dibikin. Kalau emang mau basically itu, atau ya coba belajar ke atas gunung, atas bukit, Sentul, atau misalnya ketika mau coba foto kota, coba ke spot-spot yang tinggi. Kalau bisa dapat akses ke gedung-gedung yang tinggi, itu bisa dicoba ya. Terus kalau yang jauh-jauh sih banyak banget ya. Indonesia nih sebenarnya luas, mau nyoba-nyoba ya. Kaya banget. Abang yang terjauhnya di mana Bang? Yang jauh, yang medannya susah ya? Ya ujung timur, ujung barat sudah sampai. Oh udah. Susah ya medannya Bang? Di Sabang lebih mudah sih ketimbang kita ke ujung timur. Memang ujung timur itu, bagian Indonesia Timur itu memang salah satu tantangannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan bisa ke sana, gitu, transportasinya lah di sana. Karena nggak semuanya darat, kadang harus nyebrang laut. Aksesnya susah ya? Aksesnya susah, nyebrang laut kadang nggak ada pesawat, harus pakai itu. Gitu. Tapi ya disitulah ya fotografer terasa gitu sebenarnya, ketika bahkan yang nggak pernah kepikiran sama kita gitu, kita nyangkut di satu titik harus sampai 2 hari. Misalnya tujuan utama kita ke Raja Ampat, tapi ternyata di Sorongnya kita nyangkut bisa sampai 2 hari gitu karena nggak ada pesawat atau nggak ada kapal ke sana. Ya lu jangan diem di situ, lu explore. Siapa tahu ternyata ada bukit yang lebih tinggi atau ada hal-hal yang menarik di situ, atau lu bisa bikin cityscape di situ. Ya seperti itu. Kalau paling jauh tadi itu sih alhamdulillah sudah
ujung selatan, ujung timur udah, ujung barat Indonesia udah, ujung selatan Indonesia udah, ujung utaranya alhamdulillah. Banyak ya. Udah banyak ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau itu berarti banyak sebenarnya tempatnya ya Bang ya. Nggak di dekat-dekat sini dulu aja, kalau mau belajar masih bisa gitu ya. Jadi kalau mau belajar cari yang terdekat, pahamin sama pahamin salah satunya udah memahami alam ya, karena misalnya kita mau ke Sentul, kita pahamin tuh ternyata di Sentul terbit matahari jam berapa, tenggelamnya jam berapa, terus yang bagus ya kalau basic fotografi udah tahu lah ya. Terus kalau landscape ya sebisa mungkin lo foto di window-nya golden hour di situ gitu, karena ketika udah di luar itu ya bayangannya nggak terlalu bagus, terus ini juga terlalu kontras, gambar terlalu kontras seperti itu. Jadi ya dipahami juga misalnya di Sentul ya jam berapa tadi itu, titiknya di mana, lo harus pahami. Oke. Gitu jadinya Sobat Jepret, penjelasan dari Bang Rizky mengenai landscape fotografi. Nah, ingat ya bahwa kalau kita landscape fotografi itu kita harus tetap selalu jaga alam yang tepat kita buat ngambil foto itu. Bawa gear yang enteng-enteng biar kalian nggak kesusahan juga waktu ngelewatin medan-medan yang emang agak susah. Oke, sekian dari gue dan Bang Rizky. Segitu dulu buat ngopi kali ini. Sampai ketemu di ngopi selanjutnya ya. Dadah. Dadah Sobat Jepret. Dadah Sobat Jepret.